Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Afara'aital ladina afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama Allah sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basyarihi gisawat faman yahdihi min ba'dillah afala tadakkarun. Ini surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45, ayatnya 23. Diawali dengan perkataan afara'aita. Apakah kamu tidak melihat? Ataukah apakah kamu melihat? Maka apakah kamu lihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya, di sini ada ilah. Menjadikan Tuhannya itu menjadikan ilah hawahunya. Jadi di sini hawahu menjadi ilah. Hawahu itu adalah satu keinginan yang kuat. Jadi urutannya itu adalah nafsu, syahwat, kemudian hawahu. Hawa. Ini ada mufassirin yang menyatakan bahwa hawahu ini diidentikan dengan Hawa, ibu Hawa kita. Itu menjadi ilah, menjadi Tuhan. Tuhan itu artinya menguasai kita. Menguasai kita untuk menjadi sesat, untuk menjadi bingung. Jadi ini apa tentang ilah. Ilahnya dulu, karena sebelum kita sampai kepada yang Allah nanti, ilah ini kita dulu selesaikan. Bahwa ini atas prakarsa ilah untuk menyesatkan Allah. Apa bisa manusia menyesatkan Allah, orang Allah yang menciptakan? Kalau dalam arti kata, manusia menyesatkan Allah supaya Allah yang sesat. Nonsen itu. Manusia ini ciptaan Allah kok. Kok manusia mau menyesatkan Allah? Kalau Allah dibuat supaya sesat, manusia itu kerjanya. Nah, itu dengan ilmu. Nah, ilmu ini identik dengan ulama. Identik dengan ilmuwan, orang pintar-pintar. Jadi, orang pintar-pintar itu Tuhannya adalah ilmu. Nah, ilmu itu ada dua. Bisa ilmu menyesatkan, bisa ilmu meluruskan. Ilmu meluruskan sudah tidak asing lagi tentu Al-Quran. Ilmu yang menyesatkan sudah tidak asing lagi juga di dalam Al-Quran dicantumkan itu. Artinya sudah jelas lah
antara ilmu negatif dan ilmu positif itu di dalam Al-Quran. Sehingga inilah yang menyebabkan tertutupnya pendengaran. Tidak ingin dia dengar apa-apa. Mau diingatkan, tidak mau dia. Penglihatannya walaupun jelas, nggak mau juga. Apalagi hatinya. Ada satu perbedaan antara ilmu dan basyar. Basyara itu pengetahuan. Pengetahuan itu ilmu yang didapat dari orang lain yang tidak bertambah lagi selain daripada apa yang didapat itu. Tapi kalau ilmu terus, ya jalan terus. Nah, tertutup pengetahuannya itu tentang Allah. Tertutup Allah itu dari penglihatannya, tertutup Allah itu dari pendengarannya, tertutup Allah itu dari pengetahuannya. Khatam, tutup, khatam. Tertutup. Kenapa saya terpaksa membacakan ayat ini? Karena memang pertanyaannya saudara Rauf itu sepenggal yang kemungkinannya dari sepenggal itu banyak makna. Jadi ayat ini kalau secara tuntas kita kaji untuk menyampaikannya kepada hal-hal yang semakin cerah, maka kita tuntaskan. Saya berharap ini ada banyak pertanyaan. Ya saya bersyukur sih kalau memang sudah tidak usah ditanyakan, memang mengerti. Saya bersyukur. Tetapi harus ada pertanyaan-pertanyaan itu untuk mencerahkan setiap orang tidak harus sama pengertiannya. Karena kenapa tidak sama pengertiannya? Karena berbeda pengalamannya, berbeda ruang yang ditempati, berbeda keluarga, berbeda tempat. Berbeda pengalaman dan kemungkinan berbeda banyak pemasukan dari luar yang berbeda. Itu saya berharap ini karena ini bagi saya berat karena ada tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap Allah. Seperti fi qulubihim maradun fasadahumullahu maradun, ditambah oleh Allah penyakitnya, itu kan tuduhan kepada Allah itu. Nah, itu diperbaiki itu. Ya, banyaklah di dalam terjemah-terjemah ini yang seakan-akan menyudutkan Allah kalau kita tidak menyimak dengan benar. Tidak ada maksud sih penerjemah ini untuk menyudutkan Allah, tidak ada maksud begitu. Tetapi kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat yang tidak selesai, sepertinya menyudutkan Allah bagi orang awam seperti kita ini. Tuh. Bahkan kalau kita lihat ini para ahli nahu sendiri banyak yang terperosok ke dalamnya. Terbukti mereka mengilahkan hawahunya. Demikian sekilas saya mengupas sedikit ya tentang ayat ini. Kalau perlu dilanjut, ayo kita lanjut.
Saya berharap itu.